Memang Wahabi ini selain lucu-lucu juga mereka ini kurang kerjaan. Kaligrafi aja dipermasalahkan. Di tangan Wahabi semua jadi bid'ah. Takutnya nanti pas sakratul maut yang diucapin bukan la ilaha illallah tapi bid'ah bid'ah bid'ah. Kebanyakan minum teh onta ente pantes kacau. Kata Wahabi, kaligrafi adalah bid'ah yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Oke, benar, Anda betul 100%. Al-Quran yang kita pakai sekarang ini adalah kaligrafi yang ditemukan di abad ketiga. Jadi jika kalian tidak suka, ya udah silahkan memakai Al-Quran zaman dahulu yang masih asli dengan tulisan lama yang ada pada zaman Rasulullah, yaitu Al-Quran dengan tanpa titik dan harkatnya. Jangan teriak-teriak bid'ah aja, buktiin kalau kalian itu memang gak ngelakuin bid'ah. Makanya ngomong itu pakai otak, bukan pakai dengkul. Yang kedua, Wahabi membid'ahkan memajang kaligrafi Al-Quran. Jika demikian, kenapa tidak kalian turunkan saja kaligrafi yang terpanjang di pintu Ka'bah? Kan kata kalian di Arab Saudi, lebih-lebih di Mekah itu dikuasai oleh Wahabi. Kok Wahabi Saudi memajang kaligrafi? Cuma Wahabi Indo saja yang sibuk bid'ah-bid'ah. Ya udah, suruh turunin tuh kaligrafi yang ada di pintu Ka'bah. Kan selesai masalahnya. Padahal 4 imam mazhab tidak ada yang menghukumi bid'ah, karena bid'ah adalah bukanlah suatu hukum. Namun 4 imam mazhab hanya menghukumi makruh apabila kaligrafinya dituliskan di tembok atau melukis di tembok. Alasannya karena khawatir terjadi penistaan terhadap ayat Al-Quran yang dipajang, seperti jatuhnya najis, atau kaligrafinya jatuh terinjak-injak, atau kaligrafinya ditakutkan dipegang oleh perempuan berhaid. Nah, inilah alasan dimakruhkan memajang kaligrafi. Namun, bila alasan ini tidak ada pada kaligrafinya, maka tidak dimakruhkan memajangnya. Seperti memajang kaligrafi tapi terpelihara dari penistaan. Contohnya kita pajang menggunakan bingkai, bahkan dilapisi kaca, maka ini tidaklah mengapa, karena alasan kemakruhannya telah hilang, yaitu penistaan. Karena bila dipajang dengan baik, maka alasan penistaannya hilang. Ketika alasan ini telah hilang, maka hilanglah hukum kemakruhannya. Ini berdasarkan kaidah usul fiqh al-hukmu ma'al ilat. Setiap hukum itu disebutnya disertai ilat. Mata wujudan ilat, wujudan ma'lul. Kapan-kapan diperdapatkan ilat, niscaya diperdapatkan ma'lul atau hukum. Ketika tidak sebut ilat, maka tidak sebut pula hukumnya. Yang kedua, kata Utsaimin, memajang kaligrafi berlafaz Allah hukumnya haram, karena akan menyebabkan orang membaca kalimat tersebut berulang-ulang, yaitu Allah, Allah, Allah. Maka ini haram karena menyerupai kaum sufi. Itu kata Utsaimin. Maka kami katakan ini adalah fatwa yang mengada-ngada dan terlalu memaksa. Ini karena mereka terlalu benci terhadap kaum sufi yang banyak amaliyahnya. Padahal menyebut-nyebut nama Allah itu adalah perbuatan yang sangat baik. Justru dianjurkan dalam agama Islam. Kalau tidak percaya, cek saja hadis-hadis tentang zikir Allah, jadi jelas tidak. Yang ketiga, kata Wahabi, memajang kaligrafi Al-Quran adalah suatu pelecehan, karena Al-Quran untuk ditadabburi, bukan untuk dipajang. Bahkan Utsaimin, yaitu ulama Wahabi, mengatakan seandainya ada kaligrafi dipajang di ruang tamu, ayat tentang larangan ghibah, apakah penghuni rumah akan berhenti bergunjing? Saya rasa tidak. Mereka tetap terus bergunjing, dan itu adalah penghinaan terhadap ayat Al-Quran, kata Utsaimin. Nah, saya rasa ini adalah fatwa yang ngaco lagi mengada-ngada. Jika demikian, maka di setiap rumah tidak boleh ada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara lengkap baik hukum solat, puasa maupun zakat dan lain sebagainya. Nah, ketika ada orang yang melakukan suatu perbuatan saja yang menyalahi Al-Quran, maka ini juga dianggap penistaan, karena ada Al-Quran di rumah tapi tidak dilakukan sesuai dengan Al-Quran. Nah, kan ngaco fatwanya. Lalu terkait haramnya kaligrafi menurut Wahabi karena untuk
ditadabbur, bukan untuk dipajang. Maka saya katakan justru dengan memasang kaligrafi, kebanyakan orang menatapnya dan membacanya. Bahkan banyak juga yang akhirnya menghafal ayat yang dipajang itu. Maka sangat banyak faedah memajang kaligrafi Al-Quran, bukan sekadar pajang, tapi itulah faedah dan gunanya memajang. Wallahu a'lam bishawab.